Sebelum lanjut untuk menonton video selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit model pembelajaran dan metode yang saya gunakan dalam praktik ini. Dalam praktik ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilannya yang tinggi, dan memandirikan siswa, meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Pada model problem based learning ini banyak digunakan dalam kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaan di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana cara belajarnya. Lalu pendekatan yang saya gunakan ini adalah pendekatan saintifik, adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikannya. Lalu, dalam praktik micro teaching ini, saya mengangkat topik yaitu ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu?
Jadi nih, ilmu ekonomi mempengaruhi semua bagian kehidupan kita sehari-hari. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. 3 kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi adalah aktivitas karyawan yang menciptakan produk atau pelayanan jasa yang mengumpulkan sumber daya, modal, dan keahlian tertentu. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah aktivitas penggunaan produk atau pelayanan jasa. Biasanya, mereka membelinya karena butuh dan bermanfaat bagi hidupnya. Hal ini juga ditentukan dalam tingkat penghasilannya. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran barang atau jasa yang diproduksi. Penyebaran yang merata akan menambah omset penjualan barang. Lalu, apa sih tujuan dari ekonomi itu sendiri? Nah, kayak gini nih. Dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, membantu pelaku ekonomi untuk menganalisis pola perilaku konsumsi masyarakat, dan menumbuhkan kepekaan tentang ekonomi global terhadap masyarakat. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
bakar kendaraan. Yang ketiga, distribusi, kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, membawa beras dari desa A ke B, memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Ya, terima kasih. Jadi kelompok 1 kita beri tepuk tangan terlebih dahulu anak-anak. Lalu kelompok yang kedua sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah, silahkan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas keputusan yang ingin dipenuhi. Yang keempat, membantu memberikan pelatihan pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Sudah ya. Nah, yang ditepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran pertemuan ini adalah ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, lalu yang ketiga distribusi. Teman selanjutnya, Ibu beri tugas kalian untuk mempelajari tentang ruang lingkup ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Apabila ada salah dalam pembuatan video, ada tingkah laku saya yang salah atau kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.